Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum mengawali aktivitas belajar hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk doa dipimpin oleh KM, silakan. Sebelum mulai rangkaian aktivitas, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selesai. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, dipersilakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya tuh dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, sebelumnya anak-anakku, Ibu akan absen dulu ya terlebih dahulu. Acep Muhammad Farid, Aisipah, Andini, Arin, Arifin, Bima. Yang terakhir, Tias ada? Ada, hadir. Nah, baik, di sini ada beberapa siswa yang sakit ya. Tercatat ada 4. Kita doakan bagi siswa yang sakit, semoga cepat sembuh dan bisa belajar bersama dengan kita. Amin. Nah. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan mengecek dulu ya. Mengecek dulu kerapihan kalian, apakah sudah menggunakan baju produktif. Bagi yang masih menggunakan topi, boleh topinya dilepas dulu. Bagaimana kabar kalian? Baik anak-anak, hari ini adalah kesempatan baru untuk belajar dan berkembang. Setiap usaha yang kalian lakukan, sekecil apapun itu, akan membawa kalian lebih kepada impian. Baik, untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran, yaitu pada pertemuan pembelajaran hari ini, diharapkan peserta didik untuk memahami konsep VLAN. Kemudian peserta didik dapat mengkonfigurasi VLAN akses. Peserta didik dapat mengkonfigurasi inter-VLAN. Jadi inter-VLAN itu adalah gabungan dari VLAN akses dan VLAN trunking. Nah, pada pembahasan kali ini ya, kita akan membahas materi tentang VLAN trunking. Karena materi VLAN akses sudah dipelajari di pelajaran sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya. Nah, menitik beratkan pada materi yang akan kita pelajari pada hari ini, maka kita akan istilahnya itu kalau dalam bahasa komputer itu adalah merancang bangun jaringan VLAN dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Adapun asesmen ya, asesmen penilaian yang akan Ibu berikan ada beberapa tahap. Yang pertama, Ibu akan menilai dari kekompakan kalian saat berkelompok gitu ya, saat kalian berkomunikasi dengan teman kalian gitu. Kemudian penilaian yang kedua, kalian bisa mempresentasikan hasil dari proyek tadi. Dan yang ketiga, di akhir nanti akan ada
post test yaitu quizzes ya. Jadi kalian siapkan untuk post testnya yang akan di-share di perangkat HP kalian masing-masing. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi, Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik ya. Ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama yaitu apa kepanjangan atau pengertian dari pilan? Rapi, silahkan. Berdiri Rapi. Coba, apa pengertian pilan? Pilan adalah singkatan dari Virtual Local Area Network, yaitu jaringan logis yang dibuat di dalam jaringan fisik. Pilan memungkinkan perangkat atau komputer untuk berkomunikasi seolah-olah berada dalam satu LAN, meskipun sebenarnya perangkat tersebut berada di dalam segmen LAN yang berbeda. Baik, terima kasih Rapi. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa fungsi dari VLAN? Siapa yang mau menjawab fungsi dari VLAN? Boleh? Yo, apa fungsi dari VLAN? Memisahkan lalu lintas jaringan, meningkatkan kinerja jaringan, meningkatkan keamanan jaringan, fleksibilitas dan skalabilitas, memudahkan administrasi. Baik, terima kasih. Yang terakhir pertanyaannya, bagaimana cara kerja jaringan VLAN? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Baik Doni, silakan berdiri. Membagi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis atau VLAN. Baik, terima kasih. Anak-anak, dari semua ya tentang apa itu VLAN, apa itu fungsi VLAN, dan bagaimana cara kerja VLAN, tentunya akan lebih kita mengenal lagi. Kita dibuatkan sebuah video pembelajaran ya. Kalian tinggal menyimak dan diperhatikan dengan baik-baik. Di dalamnya ada apa saja. Baru nanti kita akan buat konsep VLAN-nya, Ibu jelaskan sedikit. Sekarang disimak ya video pembelajarannya. Singkatan dari Virtual Local Area Network. Tapi apa sih sebenarnya VLAN itu? Itulah topik yang akan kita bahas pada video kita kali ini. Dan begitu pun sebaliknya dengan departemen yang lain. Salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan memindahkan secara fisik komputer milik departemen yang sama dan menyatukannya, lalu kemudian meletakkannya di ruangan yang sama dan memasang perangkat keras dan kabel jaringan tambahan. Nah, anak-anak, dari video pembelajaran tersebut kita mengetahui konsep VLAN dengan menampilkan beberapa warna pada komponen. Jadi kalian bisa melihat di situ saat membuat jaringan VLAN itu ada komponen apa saja yang dibutuhkan. Gitu ya. Melihat dari video pembelajaran tadi, itu di situ ada PC, komponen PC, ada switch dan ada kabel. Dulu Ibu akan buatkan dulu topologinya tentang lab 1. Di sini kita dibutuhkan satu komponen router. Ya, kemudian di sini Ibu tambahkan satu komponen switch. Nah, pada komponen switch ini kita akan membuat 2 VLAN ya, VLAN 10 dan VLAN 20. VLAN 10 kita beri nama VLAN siswa, VLAN 20 kita beri nama VLAN guru. Nah, pada VLAN siswa kita beri contohkan 2 buah PC yang dari switch ke router menggunakan trunk, mode trunking gitu ya, trunk. Nah, gitu. Jadi ini adalah contoh sederhana dari interVLAN. InterVLAN itu adalah gabungan dari VLAN akses dan VLAN trunking. Dari penjelasan ini, ada yang belum paham? Sudah. Untuk lebih paham lagi, kita buat contohnya di aplikasi Cisco. Kalian boleh buka aplikasinya ya. Kita akan belajar sama-sama menampilkan komponen dan mengkonfigurasinya. Kita buatkan di Cisco topologi yang udah Ibu tulis di papan tulis ya.
kita buatkan dulu. Kita tambahkan satu router, kemudian kita tambahkan satu switch. Switchnya gunakan yang 24, kemudian kita tambahkan 3 buah PC. Dua PC untuk VLAN siswa dan satu PC untuk VLAN guru. Kemudian kita beri warna untuk membedakan. Gateway di sini kita tuliskan untuk dari VLAN 10, gateway-nya 192.168 10.1, dari VLAN 20 192.168 20.1. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan komponen kabel ya. Di sini kita sambungkan menggunakan kabel strike dari switch ke PC. Nah, nomor kabel disusunkan supaya mudah mengingat. Setelah memahami dari contoh yang sudah kita buat bersama-sama ya, selanjutnya kita akan mengerjakan studi kasus ya. Itu ada proyeknya, studi kasusnya kita yang ada di sekolah kita saja. Yaitu di SMK Negeri Bantar Kalong memiliki beberapa laboratorium komputer, ruang guru, dan kantor administrasi yang memerlukan jaringan komputer. Untuk itu, sekolah memutuskan untuk membangun jaringan VLAN agar dapat memisahkan beberapa kelompok pengguna berdasarkan fungsi dan kebutuhannya. Nah, kalian ditugaskan sebagai teknisi, ditugaskan untuk merancang dan mengimplementasikan jaringan VLAN pada kasus tersebut. Nah, langkah awal yaitu kalian harus menganalisa dulu studi kasus yang sudah dibacakan sama Ibu barusan. Setelah itu kalian tentukan apa yang dibutuhkan dari mulai ID VLAN, kemudian sampai dengan mengkonfigurasi VLAN-nya. Seperti itu ya. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan dulu buku paket, tolong dibantu untuk membagikan buku paket dan membagikan LKPD ya. Tapi sebelumnya kalian akan dibuatkan dulu kelompok ya, kelompoknya masing-masing satu bangku satu orang. Nah, jadi sambil membagikan buku paket dan LKPD, tempat duduk kalian itu harus sesuai dengan yang di sampingnya gitu ya, satu bangkunya. Tidak boleh berpindah-pindah. Dibuka pada buku paket halaman 16 ya. Di situ ada pemaparan atau teori tentang konfigurasi jaringan VLAN. Nah, setelah itu kalian akan dibagikan LKPD ya. Di dalam LKPD di situ kalian tuliskan nama kelompok dan anggota kelompoknya. Silakan untuk dimulai dari sekarang untuk membuatkan aplikasinya Cisco ya. Silakan. Sawes. Jika yang mau ditanyakan boleh ya, boleh bertanya jika ada yang belum paham. Kalian boleh bertanya jika ada yang belum paham.
Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ya, berhasil ya? Nah, coba dicek lagi. Lanjutkan ke konfigurasi router. Ibu tunggu sampai 15 menit ya, nanti Ibu keliling lagi. Ada yang sudah? Baik, Ibu cek ya. Tiap kelompok Ibu akan cek dulu. Coba mana LKPD-nya? Nah, kita cek. Coba. Nah, cek keberhasilannya. Semua perangkat bisa terhubung ya. Coba lagi. Iya, dari PC dari VLAN 10 ke VLAN 30. Coba sekali lagi. Nah, baik. Sukses ya. Lanjut. Coba lihat Ibu LKPD-nya, coba dicek ya keberhasilannya. Antar PC boleh ya. Semuanya PC 30, VLAN 30. Nah, sekarang antar VLAN-nya dari VLAN 10 ke VLAN 20. Boleh di-delete dulu ininya. Nah, coba lagi. Sekali lagi coba. Coba lagi. Di-delete dulu. Nah, itu masih ada. Coba langsung dari sini ke sini. Dari VLAN 10 ke VLAN 20. Nah, di sini masih ada violet ya. Berarti kalian belum berhasil. Coba cek lagi konfigurasi di switch dan konfigurasi di router. Kelompok selanjutnya. Nah, itu masih belum ya. Dicoba kembali, tidak apa-apa. Siapa lagi yang belum? Nah, anak-anak jangan lupa ya, hasil dari keberhasilan kalian proyek tersebut, kalian tuliskan di buku catatan. Jangan lupa ya, kalian tuliskan di buku catatan. Nah, untuk sekarang waktunya kita akan presentasi ya. Persiapkan untuk kelompok 1 mau diwakilkan oleh siapa? Baik. Kemudian laki-laki oleh kelompok 2. Baik. Silakan untuk kelompok 1 mempersiapkan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil proyek kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Des Apriani dari 11 TKJ 2. Perkenalkan, nama saya Selvino Fitra dari 11 TKJ 2. Baik, untuk studi kasusnya, Sekolah SMKN Mantarkalong memiliki beberapa laboratorium komputer, ruang guru, dan kantor administrasi yang memerlukan jaringan komputer yang andal dan terpisah sesuai kebutuhan.
Baik, di sini ada 1 buah router dan juga ada 3 buah switch. Dan di setiap switchnya terdapat 2 buah PC sebagai contoh. Pada switch ke PC, kami memakai kabel strike karena menghubungkan perangkat yang berbeda, sedangkan dari switch ke switch, kami memakai kabel crossover karena menghubungkan perangkat yang berbeda. Pada VLAN 10, rentang range IP address-nya yaitu 192.168.10.0 sampai 192.168.10.255. Setelah melakukan konfigurasi pada VC, switch, router, memakai mode akses dan mode terang. Setelah melakukan konfigurasi VC VLAN 10 dan VC VLAN 20, hasilnya successful. Begitu pula dari VC VLAN 20 dan VC VLAN 30 hasilnya juga successful. Jadi semua VC bisa saling berkomunikasi. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau tutur kata kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 ya atas presentasinya. Baik, dilanjutkan oleh kelompok 2. Silakan ke depan. Nah, setelah itu kita menentukan pilannya di setiap switch dan menentukan konfigurasinya. Untuk pilannya kita pilan 10, name, lab, TKJ. Untuk pilan 20, name, ruang guru. Untuk pilihan 30 kita beri nama lab admin. Nah, untuk konfigurasinya, suite pertama atau VLAN pertama yaitu suite ke PC menggunakan mode akses. Untuk suite ke suite menggunakan mode terang. Lalu untuk suite kedua atau VLAN kedua adalah suite ke PC menggunakan mode akses, suite ke suite menggunakan mode terang, suite ke router menggunakan mode terang. Lalu untuk suite ketiga atau VLAN ke-30 yaitu suite ke PC menggunakan mode akses, suite ke suite menggunakan mode terang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata, salah perucapan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan presentasinya yang begitu baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Nah, selanjutnya Ibu yakin di setiap kelompok ada yang sukses dan ada yang berhasil. Nah, barusan yang presentasi salah satunya adalah kelompok yang berhasil. Bagi kelompok yang tidak berhasil, kalian tidak usah patah semangat ya. Terus berlatih, mencoba sampai mendapatkan hasil yang baik, yang sukses, successful ya. Baik, untuk mengembalikan kesadaran kita ya, kesadaran kita akan melakukan latihan sederhana untuk memulihkan keadaan kita ya, kembali ke semula supaya lebih fresh lagi. Pejamkan mata kalian perlahan. Pejamkan mata kalian perlahan. Tarik napas. Rasakan udara segar masuk ke hidung.
Kemudian lepaskan, keluarkan dan rasakan udara hangat keluar dari hidung. Lakukan sekali lagi. Keluarkan. Lakukan sekali lagi, tarik napas. Keluarkan, hempaskan semua masalah ya yang tadi. Nah, selesai. Alhamdulillah gitu ya. Bagaimana? Press lagi? Press. Nah, karena studi kasus project sudah kita laksanakan ya, ada yang berhasil dan ada yang tidak, maka untuk selanjutnya kita akan menyimpulkan. Ya, Ibu akan menunjuk ya atau siapa yang mau untuk menyimpulkan dari proses pembelajaran hari ini. VLAN merupakan teknologi yang dibagi menjadi beberapa jaringan virtual area network dalam satu suite. VLAN juga penting dalam jaringan modern saat ini karena dapat meningkatkan keamanan, efisiensi, dan skalabilitas jaringan. Nah, anak-anak, dari hasil pembelajaran yang sudah kita pelajari, apakah ada kesulitan? Tidak. Apakah mengalami gangguan? Tidak. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke kuisis ya. Kalian persiapkan aplikasinya. Baru 2 peserta, boleh yang lainnya mengikuti ya. Boleh kalian mengikuti. Kita mulai dulu dari sekarang ya. Siap ya? Mulai dari sekarang. Acep Muhammad Ihlam, tepuk tangan untuk Acep. Tes tambahannya yaitu Ibu akan memberikan tes tambahan supaya pemahaman kalian lebih beragam ya, lebih terbiasa lagi kalian untuk mengerjakan konfigurasi VLAN, yaitu studi kasusnya masih sama yang ada di lingkungan sekolah, yaitu membuat jaringan VLAN ke 7 jurusan yang ada di SMK Bantar Kalong. Itu kalian persiapkan untuk pertemuan selanjutnya ya. Jadi harus sudah dipersiapkan, disampaikan di pertemuan selanjutnya. Kita masuk ke routing ya. Kita masuk ke routing. Di sana di materi routing itu kalian akan mengenal dengan nama routing statis dan routing dinamis. Baik anak-anak ya, akhirnya pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelumnya Ibu meminta cek dulu barangkali ada sampah di sekeliling kalian. Ada sampah lagi, boleh kalian cek, kemudian kalau kalian ambil. Dan saat nanti keluar boleh kalian buang ke tempat sampah. Seperti itu ya. Baik anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita diakhiri dengan membaca doa dulu. Silakan KM untuk memimpin doa. Seluruhnya duduk siap gerak. Setelah menerima materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu dalam hati masing-masing. Mulai. Rajukan. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.